Pada hari Kamis 22 Desember 2022, saya akan melakukan pengkajian gejala menggunakan ESAS dengan pasien Mbak Anis. Sebelumnya saya telah membaca acuan keperawatan, saya telah membaca rekam medis pasien, dan sebelum bertemu dengan pasien, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya izin masuk ya Mbak. Waalaikumsalam. Baik Mbak. Baik, sebelumnya saya izin mengonfirmasi terlebih dahulu apakah benar ini dengan Mbak Anis? Iya betul Mbak. Sudah disebutkan tanggal lahirnya? Desember 2003. Ya sudah cocok ya dengan Mbak Anis. Perkenalkan, saya perawat Aldila, saya perawat yang berjaga dari pukul 7 hingga pukul 2 nanti siang. Tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian gejala menggunakan ESAS. Nanti tujuannya yaitu untuk membantu mengidentifikasi masalah dan membantu mengidentifikasi perubahan gejala dari waktu ke waktu. Apakah Mbak Anis bersedia? Iya Mbak. Baik, nanti prosedurnya Mbak Anis cukup ikuti arahan dari saya. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Untuk kerahasiaannya, nanti saya akan menjaga kerahasiaan yang kita bicarakan di ruangan ini dengan cara saya menutup privasi. Sebelumnya, adakah pertanyaan, Mbak? Tidak ada Mbak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya izin memulai tindakannya ya, Mbak. Saya izin duduk terlebih dahulu ya. Baik Mbak. Baik Mbak Anis, nanti di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Lalu Mbak Anis bisa menyebutkan angka yang saya sebutkan sesuai dengan kondisi yang Mbak Anis alami saat ini ya. Nanti di sini ada angka 0 sampai 3, yaitu Mbak Anis itu merasakan gejala tetapi tidak mengganggu aktivitas. Untuk nomor 4 sampai dengan 6, Mbak Anis itu merasakan gejala sampai mengganggu aktivitas. Dan angka 7 sampai dengan 10, Mbak Anis itu sangat amat merasakan gejala. Begitu ya Mbak. Ini saya mulai saja. Untuk pertanyaan pertama, Mbak Anis ini apakah merasakan nyeri? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa disebutkan. Apakah ada rasa nyeri Mbak? Ada Mbak. Berapa kalau boleh saya tahu? 8 Mbak. Berarti sudah sangat nyeri ya Mbak? Ya, saya ninggalin ini. Yang kedua, apakah Mbak Anis itu merasakan ada lelah? Lelah itu sama dengan tidak bertenaga. Dari angka 0 sampai dengan 10, Mbak Anis di angka berapa? 7 Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Anis itu merasakan ngantuk? Dari 0 sampai dengan 10, skalanya berapa? Pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Anis itu merasakan mual? 0 sampai 10? 6. Selanjutnya, nafsu makan Mbak Anis apakah normal dari angka 0 sampai dengan 10? Bisa disebutkan angkanya 0 sampai dengan 10? 7. Untuk selanjutnya, apakah Mbak Anis itu merasakan sesak napas? 0 sampai dengan 10 bisa disebutkan? 2. Untuk selanjutnya, tidak merasa depresi, apakah Mbak Anis depresi atau tidak? Tidak Mbak. Bisa disebutkan angkanya? Selanjutnya, apakah Mbak Anis itu merasakan cemas? Cemas itu sama saja dengan gugup. Bisa disebutkan 0 sampai dengan 10? 2. Selanjutnya, apakah Mbak Anis ini dalam kondisi terbaik? Artinya perasaan Mbak Anis itu seperti pada umumnya. 0 sampai dengan 10 bisa disebutkan angkanya? 5.
Untuk pertanyaan terakhir, apakah Mbak Anis itu terdapat gejala lain seperti konstipasi 0-10 bisa disebutkan? Tidak ada Mbak orang kaya. Pertanyaannya sudah selesai saya bacakan ya Mbak. Dan ini tadi hasilnya Mbak Anis mengatakan terdapat rasa nyeri, yaitu dengan skala 8. Kalau boleh saya tahu nyeri bagian mana ya Mbak? Bagian punggung tangan Mbak. Oh iya, berarti di sini ya Mbak. Karena apa Mbak kalau boleh saya tahu? Karena itu saya habis kecelakaan Mbak. Oh, berarti ini lokasi nyerinya terdapat di punggung tangan ya Mbak. Punggung tangan ini sebelah sini. Bisa dilihat ya Mbak. Dengan skala nyerinya tadi 8. Baik. Pengkajian untuk kali ini sudah selesai ya Mbak. Bagaimana perasaannya setelah kita lakukan pengkajian tadi? Saya juga lega Mbak. Oh iya. Baik, tadi Mbak Anis juga sudah kooperatif saat dilakukan pengkajian. Mbak Anis juga sudah mampu memahami instruksi yang saya berikan. Dan untuk hasilnya tadi saya sudah gambarkan dan tunjukkan kepada Mbak Anis ya. Jika letak nyerinya yaitu berada di punggung tangan dengan skala nyeri 8. Nah, nanti kami juga akan berkolaborasi dengan perawat lain untuk memberikan penanganan lebih lanjut untuk Mbak Anis ya. Sebelum saya meninggalkan ruangan, apakah ada pertanyaan Mbak? Tidak ada Mbak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya izin meninggalkan ruangan ya Mbak. Semoga lekas sembuh Mbak. Mbak, terima kasih. Pada hari Kamis 22 Desember 2022 telah dilakukan pengkajian gejala menggunakan ESAS dengan pasien Mbak Anis dan didapatkan hasil S. Pasien mengatakan nyeri di bagian punggung tangan akibat kecelakaan. O. Pasien tampak kesakitan tetapi mampu memahami instruksi dari perawat. Hasil pengkajian yaitu terdapat nyeri pada bagian punggung tangan akibat kecelakaan dengan skala nyeri 8. A. Pengkajian gejala menggunakan ESAS teratasi. B. Hentikan intervensi. Sleman 22 Desember 2022. Tanda tangan nama terang Aldila Ayu Permatasari.